sudah belajar ya bagaimana suatu reaksi itu terjadi kalau terjadinya suatu tumbukan yang dikenal kita dengan suatu tumbukan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang mempengaruhi suatu reaksi berjalan dengan cepat atau lambat. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Ya. Siapa? Dilza, silakan Dilza. Adapun faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah ada 4 hal. Pertama, Teruskan sedikit nak suaranya nak. yang pertama luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, yang keempat adalah Oke. Ada jawaban lain? Setuju dengan temannya? Ya. Ya betul sekali jawaban Dilza. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu antara lain yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat ada katalis. Kompetensi dasar dari kita mempelajari materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Kemudian indikatornya yang pertama itu adalah merancang percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Yang kedua, melakukan percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Yang terakhir, menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi melalui praktikum dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi melalui praktikum dengan teliti dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, diharapkan dari pembelajaran ini Anda semua mampu menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi melalui praktikum dengan teliti dan bertanggung jawab. Oke ya, ini tujuan kita hari ini. Kemudian untuk penilaian, jadi pembelajaran kita hari ini penilaiannya diambil dari penilaian afektif. Apa itu afektif? Penilaian sikap ya. Jadi selama berlangsungnya pembelajaran nanti saya akan lihat satu persatu. Mau nggak dia bekerja sama dengan temannya, bersemangat atau tidak ya. Nanti itu ada nilainya sendiri. Kemudian ada tes tertulis. Tes tertulisnya itu nanti menjawab pertanyaan via KPD ya. Nanti yang saya bagikan yang akan dibaca dan didiskusikan dalam kelompok. Kemudian ada kuis di akhir nanti, evaluasi ya. Saya ingin tahu sejauh mana pemahamannya dengan materi yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian ada keterampilan ya. Ini nanti dari observasi saya akan nilai bagaimana sih keterampilannya melakukan praktikum, bersih, rapi, teratur ya yang. Kemudian juga ada penilaian presentasi. Presentasi nanti setelah diskusi dan praktikum, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari praktikumnya ya. Nanti silakan ditunjuk salah satu temannya untuk mempresentasikan. Oke. Presentasi ini misalnya kelompok satu mempresentasikan, kelompok lain juga nanti diberi kesempatan untuk menanggapi, memberikan pertanyaan. Nanti kelompok yang presentasi mencatat siapa namanya yang bertanya. Oke, itu juga nanti ada poinnya. Nanti sejauh mana nanti kelompok yang mempresentasikan dapat mempertahankan hasil praktikumnya ya, hasil presentasinya. Oke. Ini adalah pembagian kelompok. Kita ada 4 kelompok. Kelompok 1 ada Ferzara, Yulila, Dilza, Zahra, Helisa, dan Anissa. Kelompok 2 ada Sadifa, ada Megi, Yulinda, Miftah, Salwa, Messi, dan Kaila. Jadi yang perempuan
belakang ada jas swab, silakan dipakai. Kemudian masing-masing kelompok sesuai dengan arahan yang ada di LKPD, ambil alat dan bahannya di sebelah kiri peserta ini. Ya, di sana sudah disediakan. Kita melakukan 2 kali praktikum, itu tentang faktor konsentrasi dan luas permukaan. Untuk konsentrasi di sana sudah ada 4 jenis larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang luas permukaan, di sana juga ada lempang lalu, kemudian ada aqua gelas, kemudian ada antasari. Silakan perwakilan kelompoknya mengambil alat dan bahannya, kemudian dibawa ke mejanya masing-masing dan silakan dikerjakan praktikumnya.
tabung reaksi nomor 1, HCl yang konsentrasi 0,4 pada lempengan seng yaitu dengan waktu 5,45 detik. Tabung reaksi nomor 2 dengan HCl dengan konsentrasi 1 kepada lempengan seng dengan waktu 2,04 detik. Tabung reaksi nomor 3 dengan HCl dengan konsentrasi 2 dihadapkan pada lempengan seng dengan waktu 1,6 detik. Dengan tabung reaksi nomor 4 HCl dengan konsentrasi 3 lempengan seng dengan waktu 58 detik. Sekarang pertanyaannya satu lagi yang coba ditanya. Ya, ada pertanyaan. Dari pertanyaan pertama, berdasarkan pengamatan Anda, apa yang dapat dijadikan indikator terjadinya reaksi? Kami menjawab, salah satu yang menyebabkan adalah semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat laju reaksinya. Nomor 2, tuliskan besaran yang menjadi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol pada percobaan yang telah dilakukan. Kami menjawab, variabel bebas itu adalah larutan HCl. Variabel terikatnya itu adalah lempengan besi. Variabel kontrol adalah tinggi konsentrasi dari HCl. Oke, terima kasih. Silakan dipersilakan kelompok lain untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan yang mau ada pertanyaan ke kelompoknya lagi, kelompok 3. Ya, silakan, Chan. Silakan dicatat. Mengapa kepingan besi dapat bereaksi jika pakai HCl? Kenapa? Oke. Ada lagi? Tunggu dulu. Yang ini bisa? Kenapa Nabil? Karena terjadinya reaksi redoks. Oke, jadi redok. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan membagikan hasil percobaan kami, yaitu pada nomor tabung reaksi pertama, yaitu HCl 1 ml dengan bereaksi kepingan seng itu dapat bereaksi selama 2 menit 8 detik. Untuk nomor tabung reaksi yang berjumlah 2 ml dengan kepingan seng itu dapat bereaksi secepat 52 detik. Dengan nomor tabung reaksi 0,4 ml dengan bereaksi kepingan seng itu dapat bereaksi selama 5 menit 44 detik. Dan untuk yang 3 ml itu dapat bereaksi selama 15 menit atau lebih lama lagi. Pertanyaan pertama, berdasarkan pengamatan, apa yang dapat dijadikan indikator terjadinya reaksi? Menurut saya, menurut penelitian, jumlah besarnya konsentrasi pada HCl berpengaruh terhadap cepat lambatnya laju reaksi terhadap kepingan seng. Komposisi manakah yang selesai bereaksi lebih cepat? Yaitu yang lebih cepat komposisi pada HCl 2 ml yang selesai dalam waktu 53 detik. Oke, terima kasih, Ica. Silakan moderatornya. Mengapa larutan HCl buat plus seng lebih cepat bereaksi daripada lainnya? Kenapa ada konsentrasi Larutan lainnya. Menurut dari penelitian kami, itu dikarenakan nomor tabung reaksi yang 2 ml itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga terjadi penumbukan dan laju reaksi yang lebih cepat, dan akhirnya akan terjadi lebih cepat selesai. Oke, tidak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ke presentasinya. Kelompok lain. Oke, terima kasih, Jan. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang akan presentasi
8 menit. Nomor tabung reaksi 2 HCl dengan lem dengan 5 menit. Dan pada nomor tabung reaksi 1 reaksi HCl dengan lempengan sel 2,30 menit. Berdasarkan pengamatan, yang dijadikan indikator terjadinya reaksi adalah volume yang terjadi pada pencampuran HCl dengan lempengan sel. Langsung ke Pada percobaan kedua, pada hasil pengamatan kami, pada percobaan ke tablet, serbuk dan kepingan tablet. Pada tablet dihasilkan waktu 1,31 menit, sedangkan serbuk 43 detik dan kepingan tablet 1,11 menit. Oke. Ya. Oke, silakan di moderator tuh diarahkan. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Tidak? Tidak ada? Yakin tidak ada pertanyaan? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok yang hadir ya untuk presentasi. Untuk tablet 2 menit 30 detik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Nah, Oke. mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok A. Jadi kelompok sudah mempresentasikan hasil percobaannya, ya. Sampai di sini. LKPD-nya silakan dikumpulkan lagi. Siapa yang dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa? Hari ini dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dapat dilihat dari kedua berbagai hal. Yang pertama karena luas pembentukan, yang kedua karena suhu, yang ketiga karena efek dari katalis, yang keempat karena dari konsentrasi suatu zat yang mereaksikan Oke, terima kasih Ica ya. Tepat sekali ya. Jadi faktor laju reaksi itu ada luas permukaan, konsentrasi, ada suhu dan ada kata katalis. Oke, sekarang kita masih ada waktu. Kita evaluasi quiz dulu. Nanti bisa ditampilkan soalnya di depan. Ada 2 soal objektif. Silakan ditulis di kertasnya ya. Ya. Waktunya saya kasih 3 menit. Karena soalnya objektif cuma tulis nama, langsung jawab. Kurang. Itu kasih. Itu lebih.